Perkenalkan, nama saya Alvita Belinda Yu Putri. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 6. Saat ini, saya ditempatkan di instansi pemerintah Kota Bandung, tepatnya di unit kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang tugas dan peran saya sebagai Smart ASN, saya akan menceritakan terlebih dahulu profil tempat saya bekerja, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, atau biasa disebut Disbudpar, terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 277. Nah, kurang lebih inilah gambaran gedung Disbudpar jika dilihat dari atas. Visi Disbudpar adalah terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Visi ini diambil dari visi Kota Bandung itu sendiri. Sementara itu, Disbudpar memiliki dua misi, yaitu yang pertama, membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing. Dan yang kedua, membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Misi ini juga diambil dari misi Kota Bandung. Namun, Disbudpar hanya mengampu misi 1 dan misi ketiga dari kelima misi yang dimiliki Kota Bandung. Ini adalah bagian struktur organisasi Disbudpar, di mana struktur tertinggi dipegang oleh seorang kepala dinas yang bertugas membantu wali kota dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Lalu, ada bagian sekretariat yang dipimpin oleh sekretariat dinas. Sekretariat dinas ini bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program data dan informasi, serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang. Selanjutnya, ada bidang pengkajian budaya, bidang produk budaya dan kesenian, bidang kepariwisataan, bidang pemasaran, dan bidang ekonomi kreatif yang membawakan sub-bidangnya masing-masing. Terakhir, ada UPT atau Unit Pelaksana Teknis, serta Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara struktur organisasi, kedudukan saya sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan berada di bawah subkoordinator program data dan informasi. Berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2016, tugas pokok Disbudpar adalah melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Sementara, fungsi Disbudpar adalah sebagai berikut. Tugas seorang penyusun program anggaran dan pelaporan dibagi menjadi dua poin utama, yaitu tugas perencanaan dan tugas pelaporan. Dalam perencanaan, saya sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan bertugas menghimpun bahan penyusunan perencanaan dan program kerja berdasarkan hasil musrenbang dan masyarakat, mengumpulkan bahan penyusunan anggaran kegiatan berdasarkan rencana dan program kerja dari tiap bidang, serta menelaah data-data terkait rencana kegiatan dan alokasi anggaran dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan guna kesesuaian dalam penyusunan anggaran kegiatan. Sedangkan dalam pelaporan, saya bertugas menyusun konsep rencana kerja anggaran atau RKA perubahan pada tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun dari tiap bidang, menyusun laporan perkembangan kegiatan dengan menghimpun capaian kegiatan dan realisasi anggaran dari tiap bidang, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Dalam membangun aparatur sipil negara yang unggul serta kompetitif, maka setiap ASN harus dapat menguasai 8 nilai dasar Smart ASN. Integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Sebagai wujud dukungan menjadi Smart ASN, saya berkomitmen untuk mengimplementasikan 8 nilai dasar tadi dalam peran saya sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Sebagai bentuk integritas, saya selalu datang ke kantor tepat waktu,
serta melakukan pekerjaan secara bertanggung jawab dan menyelesaikannya sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Beretika dalam menggunakan sosial media juga merupakan wujud nyata seorang smart ASN. Nasionalisme dapat diwujudkan dengan menjaga nama baik instansi melalui sikap patuh dan taat pada peraturan yang berlaku, serta dapat diwujudkan juga dengan menggunakan kebaya dan batik yang merupakan pakaian khas Indonesia untuk menunjukkan rasa bangga akan identitas bangsa Indonesia. Melaksanakan tugas sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki, serta berusaha untuk mencapai target kinerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP merupakan bentuk dari sikap profesionalisme. Wawasan global diwujudkan dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas diri melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas jabatan, serta selalu mengikuti perkembangan teknologi. Seorang smart ASN juga harus mampu mengoperasikan aplikasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi pekerjaannya. Dalam hal ini, saya belajar untuk bisa mengoperasikan dan memahami aplikasi Mang Bagja yang digunakan untuk laporan aktivitas harian, serta aplikasi e-Sakib dan e-Monep yang diperlukan dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pelaporan. Kemampuan dalam berbahasa Inggris juga sudah menjadi kebutuhan dan kewajiban yang perlu dimiliki setiap orang, apalagi sebagai seorang ASN. Menerapkan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan sebagai bentuk hospitality. Memperluas dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan kerja dan para stakeholder dalam rangka networking. Serta nilai entrepreneurship ASN yang diwujudkan dengan berpikir positif, berorientasi jauh ke depan, pantang menyerah, selalu mencari solusi dari setiap masalah, dan selalu berusaha memberikan hasil pekerjaan yang terbaik. Sekian video tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Semoga video ini dapat membantu kita dalam memahami kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance sehingga mampu mengatasi tantangan dan masalah menggunakan perspektif Smart ASN.